Matur nuwun Mas Revi. Tapi yang pertama memang saya kaget karena saya di dapur yang pertama bicara, jadi terpaksa sebenarnya saya juga nubras-nubras menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan tadi. Memang terbentang panjang dari 1979 sampai 2021. 2021 itu penelitian saya terakhir tentang Pasat Jengki, jadi awalnya dimulai dari tugas akhir. Mungkin Mas Revi ketika menempuh studi yang tadi sampaikan lama berbarengan dengan orang-orang yang bisa ditemui dengan mudah. Pada saat itu saya seorang diri. Jadi saya berjalan setiap hari masuk di desa Peceng dan saya tidak paham bahasa setempat. Masih ada masalah karena pada waktu itu ada turis yang terbunuh atau meninggal di Pantai Kuta sehingga ada aturan bahwa orang yang dari luar desa itu perlu diwaspadai apabila memasuki desa di Bali. Sehingga saya dulu harus bersikap bagaimana saya bisa selama sekian hari itu melakukan perjalanan menempuh desa Peceng yang ternyata luasnya itu di luar perkiraan saya. Jadi dulu saya kira hanya terdiri dari 5 banjar, ternyata jumlahnya 36 banjar, dan Hmm. ternyata itu adalah bekas wilayah Kerajaan Warmadewa pada waktu Udayana memerintah. Sehingga yang saya temui kemudian saya terpaksa harus melakukan mengundur waktu survei dari rencana 2 minggu menjadi 1 bulan. Itu kira-kira yang bisa mengawali tentang apa yang pernah saya lakukan. Nyun sewu dibantu tayangannya, monggo berikutnya. Nah ini yang saya lihat, jadi penelitian itu ada motivasinya, tapi ada inspirasi yang mendasarinya. Tapi menurut saya itu ada satu lagi kata dalam bahasa Jawa yang namanya kerentek ya. Nggak tahu kerentek itu dalam bahasa Indonesia apa ya. Ada yang bilang greget, kalau greget itu kan tindakan, tapi kalau kerentek itu kata hati yang membuat orang kemudian berniat untuk melakukan sesuatu. Monggo Nama itu berikutnya. kalau bahasa Arab saya tahu. Apa ini? Nama itu? Niat ingsun. Nama itu bukan bahasa Arabnya jadi. Ya. Kemudian motivasi peneliti saya mencoba melihat. Nah, karena ingin tahu memotivasi melakukan penelitian. Di antaranya misalnya hobi membaca memotivasi untuk ingin membuktikan sendiri dengan melakukan penelitian. Nah, ini yang kemarin dikritik oleh Pak Budi Sukada, ingin naik pangkat maka harus mengejar kum. Ini yang juga dikomentari oleh Pak Priyo Pratikno. Mohon kalau bisa laporan penelitiannya juga dikerjakan secara serius. Sehingga harus melakukan penelitian untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi bagi dosen. Kemudian adanya peluang untuk melakukan penelitian. Jadi kalau nggak ada peluang ya nggak bisa melakukan penelitian. Dapat Apa menghadirkan tuh? sisa sisa dana operasional. Ini mau tidak bisa ditutupi ini ada dana sisa itu ya. Ingin mendokumentasikan potensi arsitektur lokal yang dikhawatirkan dapat punah karena terabaikan. Atau ingin lebih dahulu tahu dari penelitian yang lain untuk membuktikan sendiri apa yang ingin dibuktikannya. Dan sebetulnya lain-lain. Berikutnya. Inspirasi itu kalau saya lihat adalah stimulasi atau gairah pikiran, perasaan untuk kreatif khusus, juga merupakan proses yang terjadi ketika seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang menyebabkannya memiliki ide-ide baru yang unik dan menarik, ataupun sesuatu yang memberi ide untuk melakukan sesuatu yang baru. Tapi yang jelas inspirasi itu ilham atau imajinasi yang berbentuk daya cipta atau kreativitas. Monggo berikutnya. Nah, dalam penyiapan materi ini saya sempat mengontak 52 teman yang kemudian memberi respon tentang apa yang menjadi inspirasi ketika beliau-beliau itu melakukan penelitian. Misalnya, karena membantu dosen melakukan penelitian sehingga dosen tersebut menginspirasi kegiatan penelitiannya. Ini dialami Pak Pujoko Sworo, Pak Kusmartadi, Pak Alberto Sidarta. Kemudian terinspirasi tulisan tokoh arsitek ini mempengaruhi Pak Gede Swardana. Kemudian
terpengaruh oleh teks dalam literatur ini dialami Pak Purnama Salura, Pak Suryono Herlambang, Pak Sudaryono. Kemudian karena pertimbangan pengembangan materi kuliah ini dialami oleh Pak Budi Pangarso. Kemudian karena pengaruh tokoh arsitek yang menyebabkan dia melakukan penelitian itu dialami oleh Pak Baskoro Tejo, Pak Sutrisno Murtioso, Pak Wijanarko, Mas Doni Kurniawan. Atau penugasan ketika mahasiswa ini dialami oleh Mas Ardian, Pak Sudaryono, Pak Bakri Alamsyah, Pak Baktiar Fauji. Berikutnya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Karena kegiatan lain, misalnya mendesain, ini dialami oleh Pak Jatmiko Suryabroto, Pak Adi Utomo Hartmoko. Keinginan pribadi, penasaran, tertarik sesuatu, ini dialami Pak Budi Sukada, Pak Adi Utomo Hartmoko, Pak Bambang Setiabudi, Prof. Titin Saraswati. Atau karena pengaruh tugas akhir, ini Toto Rusmanto, Pak Putu Rumawan, Pak Aris Tungka. Atau karena keperluan studi lanjut, misalnya Pak Hanson, Pak Antariksa, Pak Iwan Sudrajat, Bu Ria Wikantari. Atau untuk ingin membuat buku, ini misalnya dialami Pak Wijanarko, Pak Muhammad Usyanto. Atau banyak minat, ini misalnya Pak Jarod Purbadi. Tapi ada juga yang memang awalnya berminat sebagai peneliti, misalnya Bu Pancawati. Berikutnya, ada yang karena hobi atau senang belusukan. Ini Bu Linda Oktavia, Pak Susilo Kusdiwanggo, Pak Juhadianto, atau agar output yang dihasilkan dari penelitian itu lebih membumi lagi, ini Pak Edi Prianto, atau ingin tahu terutama untuk materi ajar tertentu, ini Pak Danang Priyatmojo, melakukan sesuatu didasari inspirasi yang lain, ini Pak Priyo Pratikno, karena Tridharma Perguruan Tinggi Pak Junianto, Pak Ika Putra, Pak Munici Idris, atau karena suka membaca sejak kecil, nih Pak Cahyo Novianto, Pak Cahyo ini hadir, atau mempertanyakan teks yang ada, itu Pak Baroto, atau dari apa saja, termasuk dari solidaritas terhadap teman ini Pak Revianto B. Santoso. Berikutnya, inspirasi ada yang karena didorong oleh teman, ini dialami Pak Ari Siswanto, karena eksistensi keilmuan, ini Pak Dwi Lindiarto, dikaitkan pekerjaan, ini Pak Doni Kurniawan, karena tertarik sejarah Nusantara, ini Pak Radian Dodo Herwindo, karena ingin menghubungkan sejarah dan arsitektur, ini Pak Cahya Tribinuka, karena idealisme atau concernnya terhadap hal tertentu, ini Pak Mukova, Pak Suryono Herlambang, atau kesal terhadap hal penting yang tidak tergarap sebelumnya, ini dialami oleh Bu Indah Widyastuti. Berikutnya, inspirasi aja yang karena ingin berkegiatan penelitian secara kolaboratif dengan luar negeri. Ini misalnya Pak Kemas Ridwan Kurniawan dengan kegiatan Bernadoknya, sadar potensi Indonesia di alam dan budaya yang menghasilkan pariwisata yang bagus nih dialami oleh Bu Windu Nuryanti, memadukan hal lama dan baru, memadukan heritage dan kontemporer dialami oleh Bu Sita Laretna, karena pertimbangan cuan itu Pak Munici. Nah ini yang terakhir yang mengejutkan karena kepeksa oleh Pak Yuswadi Salia. Jadi itu hal-hal yang menginspirasi uh, kita melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Berikutnya. Pada dasarnya ada dua hal. Yang pertama, arsitektur dilihat sebagai karya arsitektur ini yang digaungkan almarhum Prof. Yosef Priyotomo, atau lingkungan binaan yang dikaitkan dengan ilmu atau hal lain. Saya kira ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman kita. Berikutnya. Nah, ini kira-kira yang saya simpulkan. Jadi ada arsitektur atau lingkungan binaan itu terkait dengan fungsi, struktur, dan estetika yang setelah kita kenal. Kemudian juga berkait dengan bentuk dan tatanan. Yang saya curigai di bawah itu ada unsur lanskap ya, yang kemudian seakan-akan sekarang melepaskan diri ada arsitektur lanskap sendiri. Tapi kemudian arsitektur dan atau lingkungan binaan itu bekerja sama dengan bidang lain yaitu antropologi, menghasilkan antropologi biologi. Ini misalnya penelitian tentang antropometri, juga menghasilkan antropologi sosial budaya yang kemudian dampaknya ke regionalisasi yang dilakukan Kunchara Ningrat tahun 1984, kemudian linguistik, dan yang keempat arkeologi. Jadi ada kegiatan-kegiatan arsitektur yang berkaitan dengan arkeologi yang bisa menarik perhatian untuk diteliti. Kemudian lingkungan binaan juga bekerja sama dengan sejarah, itu hasilnya adalah
tentang morfologi yang kemudian bisa menjurus ke genealogi, atau yang ketiga dengan filosofi. Jadi sebenarnya banyak bidang yang menginspirasi kita untuk melakukan penelitian. Selama ini yang kita lakukan adalah penelitian-penelitian yang biasa kita lakukan atau kita jadikan andalan. Tadi seperti yang kita temui pada kasus Pak Dwi Lindarto, itu kemudian menyimpulkan bahwa kegiatan penelitiannya itu kemudian menjadi ilmu yang menjadi kekasan jati diri beliau. Berikutnya. Ini yang saya alami, jadi saya terpengaruh Pak Siddhartha mengenai arsitektur tradisional Jawa dan Bali. Kemudian ketika saya melakukan survei lapangan, saya bertemu dengan Pak Glebet dan saya terpengaruh oleh beliau yang menyarankan saya melakukan survei lapangan. Sehingga saya putuskan saya melakukan survei lapangan di Desa Adat Pejeng itu. Sehingga saya melakukan 1 bulan di Desa Adat Pejeng. Survei lapangan di Desa Adat Pejeng ini berpengaruh pada survei lapangan yang kemudian saya lakukan pada tahun 1982 di Desa Cabian. Kenapa saya melakukan survei lapangan di Desa Cabian? Itu karena ada mahasiswa arsitektur ITS yang ditugasi Prof. Yosef Priyotomo agar mendata karya arsitektur yang ada di lain daerah. Sehingga saya merasa apa yang diupayakan oleh Pak Yosef Priyotomo itu merupakan dalam tanda petik kecolongan yang saya alami sebagai arsitek yang ada di Jawa Tengah. Kenapa tidak melakukan pendataan terhadap potensi arsitektur yang ada di Jawa Tengah? Sehingga itu menginspirasi saya untuk melakukan pendataan yang lengkap. Di lain itu, di bidang desain saya juga terpengaruh Robi Sularto ketika dia mendesain Art Center Mandala Wisata Sama 3 tahun 1973. Kemudian berdampak saya mengikuti sayembara Museum Jateng yang saya menangkan tahun 1974. Jadi karya arsitektur saya itu terpengaruh oleh karya dari Atelier 6 dan juga karya-karya dari Frank Lloyd Wright atau pilotesnya Le Corbusier, dan kemudian berkembang saya terpengaruh oleh trace dari Peter Eisenman dan arsitektur Cenki. Sehingga dampak dari survei lapangan itu adalah terjadinya eksplorasi arsitektur lokal. Ketika saya melakukan studi lanjut di Jepang, saya melakukan survei lapangan tahun 1986, ternyata juga sama. Jadi yang dilakukan di Jepang itu kalau kita mendata lapangan tidak menggunakan sampel, tapi mendata semua yang ada di lapangan. Sehingga dengan demikian, saya terpengaruh untuk bekerja secara totalitas, ya, tidak cuma bagian per bagian. Nah ini kemudian mempengaruhi apa yang saya lakukan kemudian di dalam kegiatan penelitian. Berikutnya. Monggo. Sudah? Terus? Next. Sal, Sebentar. Selanjutnya. ya, Bu Sal. Oh iya ini. Oh, maaf ini. Oke. Ya, geser no Didi, yuk. Oke. Wah, gambarnya ketutupan di tempat saya. Ya. Iya, agak ke atas kan. Itu di full screen bisa tak? Oh, itu sketsa yang menggambarkan kegiatan saya di Pejeng. Jadi saya melakukan sendiri dengan meteran dan alat pengukur alamiah pakai kayu gitu ya. Saya ukur kemudian saya lakukan untuk mempermudah pengukuran di lapangan. Berikutnya. Nah, saya melihat potensi yang ada di lingkungan binaan di Indonesia. Ini yang memprihatinkan saya. Ya, mudah-mudahan menggelitik teman-teman semua. Dari 1.300 lebih, tepatnya 1.340 suku bangsa di Indonesia, menurut sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2010, maka logikanya sejumlah itu pula jumlah arsitektur lokal yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia harusnya ada 1.340 arsitektur lokal. Minimal ada 70 arsitektur lokal sesuai 70 nama daerah yang ada di Nusantara Indonesia. Karena ada Nusantara Malaysia di masa Majapahit. Yang tertulis di dalam KKWin Negara Kertagama tahun 1365. Kalau mendasarkan pada hasil sensus penduduk 2010, maka dari 1.340 suku bangsa di Indonesia akan memiliki 1.340 arsitektur lokal. Yang terpublikasi itu baru 36 arsitektur lokal yang tersajikan dalam 70 webinar Kebinekaan Arsitektur Nusantara tahun 2020 yang diselenggarakan Universitas Haluoleo. Jadi perlu diprogram dan diagendakan penyajian dari 1.340 Mei 36 sama dengan 1.304 arsitektur lokal yang ada di Indonesia lainnya. Ini menurut saya perlu
direspon oleh IPLBI ya. Jadi bagaimana masih ada 1.300-an arsitektur lokal di Indonesia yang tidak pernah terpublikasi dan tidak pernah diteliti dengan baik. Karena kalau kita simak pada sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS itu hanya ada 20 suku bangsa yang ada di Indonesia yang teramati ya. Jadi sebenarnya masih sangat banyak hal-hal yang belum digali, yang belum digarap oleh teman-teman kita. Dan saya khawatir itu akan terburu punah ya. Saya pernah mengalami penelitian di Konawe, di Sulawesi Tenggara. Itu ada keraton Konawe yang kemudian digunakan untuk kantor Bapeda setempat. Itu tiang kayunya yang menyangga bangunan itu diganti dengan beton ya. Dengan alasan bahwa kalau beton itu bangunannya akan bertahan lebih lama dibandingkan kalau bangunan itu kayu. Itu sebetulnya karena kita tidak punya cara pelestarian bangunan terhadap bangunan-bangunan berkonstruksi kayu. Ini beda dengan apa yang ada di Jepang. Kalau di Jepang itu kan bangunan-bangunan tempel yang kuil yang usianya jauh lebih lama itu masih terawat dengan baik karena mereka punya tradisi mengkonservasi dengan cara mereka. Misalnya di Isejinggu itu setiap 10 tahun sekali bangunannya diganti dengan bangunan baru, bangunan lama ditempatkan di sebelah kaplingnya, kemudian bangunan baru yang berdiri di tempat yang semula. Jadi bangunan-bangunan yang dibangun pada abad 7, abad 8 itu sampai sekarang masih terpelihara dengan baik karena sebetulnya mereka melakukan sistem pelestarian yang diterapkan pada bangunan-bangunan tersebut. Ini yang menurut saya kok kita perlu menyikapi hal tersebut dan mungkin perlu ada tindakan dari teman-teman atau langkah dari teman-teman IPLBI terhadap itu. Berikutnya. Nah, ini yang menurut saya diperlukan big data ini ya. Sudah berkali-kali disampaikan, kita perlu big data. Diperlukan kompilasi data dari arsitektur lokal yang ada di Indonesia, arsitektur lokal ini contohnya arsitektur lokal di Cabian, yang pada tahun 1982 saya survei lapangan. Sekarang di situ tinggal 3 bangunan berarsitektur lokal yang menurut saya arsitekturnya vernakular. Belum lagi pada bagian tepi jalan raya sudah tertutup dengan bangunan-bangunan PKL. Sehingga potensi di Desa Cabian itu nyaris tidak terlihat lagi saat ini. Ini kan sangat disayangkan ya. Arsitektur lokal di banyak tempat hanya menyisakan sedikit karya arsitektur tradisional yang disebut rumah adat. Jadi kalau kita ke berbagai tempat itu kita menemukan rumah adat, sebetulnya itu adalah rumah tradisional yang dulu digunakan sebagai tempat penghuni. Tapi karena tersisa hanya 1 atau 2, kemudian diberi nama rumah adat. Ini juga memprihatinkan kan, artinya hal yang tersebut yang harusnya kita selamatkan tidak sempat kita selamatkan. Pada kasusnya Pak Yuryantar, itu beliau dengan susah payah memotivasi masyarakat desa Seribu Gadang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, agar masyarakatnya mencintai rumah gadang yang mereka miliki meskipun berkondisi rusak. Jadi ada masyarakat-masyarakat yang punya potensi lokal arsitektur lokal tersebut itu kemudian tidak menyukai arsitektur lokalnya, dia menyukai arsitektur yang ada di Jakarta, arsitektur yang ada di kota-kota besar. Ini sangat disayangkan ya. Meskipun kemudian berhasil diinsafkan dan kemudian bangunan rumah tinggalnya direhabilitasi menjadi arsitektur vernakular dengan penutup atap dari material baru dan modern. Dan hasilnya menjadikan desa tersebut menjadi desa wisata Seribu Gadang dengan kekhasan arsitektur lokal Seribu Gadang. Jadi ada hal-hal yang tidak pernah kita duga bahwa tidak semua masyarakat yang memiliki arsitektur lokal itu cinta pada arsitektur lokalnya. Sehingga seringkali mungkin arsitek ini dianggap terlalu romantis ya, ingin melestarikan hal-hal yang lama yang ditemui. Berikutnya. Nah, ini yang kita jumpai. Regionalisasi dan pelokalan arsitektur. Dalam regionalisasi kebudayaan Jawa, Sunan Caraningrat membuat penzonaan pada tahun 1984 yang pada wilayah Jawa, misalnya bagian tengah dibagi menjadi area kebudayaan Jawa, Negarigung, Bagelen, Banyumas di bagian selatan. Di bagian pedalaman menurut pandangan masyarakat Jawa Loran. Jadi menurut orang-orang Jawa yang tinggal di bagian utara menyebutnya pedalaman. Dan bagian lain yang disebut dengan daerah pesisir wetan, pesisir kilen,
yang ada di bagian Jawa Tengah, di bagian utara, yang di pesisiran kemudian menurut pandangan Jawa orang Kidulan menyebutnya pesisiran. Jadi orang Jawa yang ada di daerah Kidulan seperti Pak Revi itu nyebutnya ya daerah pesisiran, sementara orang Jawa yang ada di Jepara menyebut bangunan-bangunan atau arsitektur yang ada di Surakarta, Yogyakarta itu Kidulan gitu ya. Jadi itu adalah yang menurut saya terjadi di lapangan. Berikutnya. Nah, itu gambaran pembagian regionalisasi yang dilakukan oleh Kuncharaningrat yang tidak pernah disinggung-singgung itu ya menurut saya hal sampingan, misalnya keberadaan Ratu Kidul dan di utara ada Dewi Lanjar yang ada di Pekalongan misalnya itu. Berikutnya. Ini yang saya resahkan ya. Kuncharaningrat mengabaikan keberadaan masyarakat Samin. Padahal masyarakat Samin kan eksis ya dan memasukkan wilayah di timur Negarigung sebagai mancanegari, mancanegari wetan dari masa Mataram Sultan Agung. Jadi Kuncharaningrat itu membagi regionalisasi sebetulnya juga mencomot hal-hal yang pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa Mataram. Kuncharaningrat tidak mempertimbangkan kekasan arsitektur lokal. Jadi Kuncharaningrat menurut saya tidak melihat arsitektur lokal, dia melihatnya budaya secara garis besar ya. Misalnya di daerah Jawa bagian utara itu ada bangunan pencu ya, jenis bangunan tradisional Jawa di daerah pesisiran Wetan, di pantai utara Jawa. Itu yang pencu Demak, pencu Kudus, pencu Jepara, pencu Pati, pencu Juwana itu punya kekhasan yang berbeda. Ini tidak masuk di pengamatan Kuncharaningrat ya. Joglo juga saya kira Joglo Negarigung yang ada di Surakarta itu berbeda dengan Joglo Negarigung yang ada di Yogyakarta. Ini juga tidak pernah dibahas ini. Nah, pada sensus penduduk tahun 2010 dilakukan rincian subsuku, misalnya masyarakat Batak dirinci subsukunya menjadi Batak Alas Kluet, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakmak, Batak Pesisir, Batak Samosir, Batak Simalungun, Batak Toba. Yang baru dibahas itu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing. Lainnya tuh belum gitu ya. Itu potensi yang menurut saya layak untuk diamati ya. Tidak semua arsitektur lokal Batak terpublikasi. Ragam hiasnya juga memiliki kekhasan dan maknanya. Jadi genealogi arsitektur lokal Batak sebetulnya masih bisa dicari dan ditemukan. Kemungkinan juga belum terpublikasi meskipun sudah diteliti. Jadi seperti tadi saya sampaikan di sensus penduduk tahun 2010 itu hanya ada 20 suku bangsa yang dibahas. Saya lihat tidak termasuk Papua dan lain-lain. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang harus diupayakan atau dikerjakan oleh teman-teman kita dan kita sebagai arsitek dan pecinta lingkungan binaan. Berikutnya. Itu. Jadi itu menunjukkan perbedaan antara pencu yang ada di Demak, pencu di Pati, pencu Jembara, pencu Juwana, pencu Lasem. Jadi sebenarnya di Jawa sendiri tidak cuma joglo. Sementara kita tahunya kalau kita bicara bangunan yang khas Jawa ya joglo. Joglo sendiri sebenarnya ada joglo Surakarta dan joglo Yogyakarta. Di daerah Banyumas itu ada tikelan, itu juga dipersamakan dengan joglo, padahal tikelan dengan joglo sudah berbeda. Kalau kita buka internet, misalnya buka tikelan ya ketemunya ke bangunan joglo. Jadi sebenarnya apa yang ada di internet tidak selalu bisa menjawab keinginan tahunan kita terhadap sesuatu hal yang pernah kita dengar. Berikutnya. Nah, itu perbedaan mencolok antara joglo dan pencu seperti itu. Nah, orang-orang di daerah pantai utara Jawa itu juga bangga kalau dirinya menyebut rumah tinggalnya joglo. Padahal dia sebetulnya punya bangunan khas yang namanya pencu. Maka sekarang kebanyakan orang-orang atau keluarga-keluarga yang tinggal di pesisir wetan menyebut bangunannya adalah joglo pencu. Padahal sebetulnya ya pencu, itu pencu yang khas yang ada di daerahnya, bukan joglo yang ada di Negarigung di daerah Jawa bagian selatan. Berikutnya. Upaya untuk menggabungkan antara arsitektur dan antropometri akan menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan ergonomi. Ini saya kira juga jarang dilakukan. Misalnya kalau di Bali lebar lubang pintu pada angkul-angkul itu sebagai pintu gerbang utama pada rumah tradisional Bali berukuran apa nyeking. Ini
Prof. Oka Saraswati saya kira meneliti tentang pemesuhan, tahu betul tentang hal ini. Yaitu ukuran ergonomik kepala rumah tangga pada posisi berkaca pinggang agar istrinya lancar melintasi sambil menyunggi susunan buah dan sesajen pada upacara mapeet, ditambah ukuran pengurip. Ya, ini ada kendala juga kan. Saya pernah punya mahasiswa dari Bali ingin meneliti mengenai wantilan, sempat ketemu arsiteknya, tapi tidak tahu atau lupa penguripnya yang ditambahkan sehingga mengukurnya pakai meter kemudian di breakdown dibalikkan ke arah ukuran depan. Ini yang pernah terjadi. Tinggi tembok penyengker atau dinding tembok batas pekarangan rumah tinggal tradisional Bali menurut aturan di dalam lontar asta bumi adalah pengadek, yaitu setinggi orang dewasa, dalam hal ini kepala rumah tangga dalam posisi tegak berdiri. Dimaksudkan agar orang luar tidak bisa melihat halaman pekarangan. Tetapi di desa Penglipuran tinggi tembok penyengker itu antara 125 cm sampai 185 cm. Artinya di tiap-tiap daerah itu mungkin ada aturan-aturan yang berbeda yang menyebabkan penerapannya menghasilkan ukuran-ukuran yang berbeda pula. Ini yang menurut saya menjadi mana untuk diteliti. Ukuran elemen bangunan peribadatan sering tidak ergonomis. Jadi ketika ada mahasiswa arsitektur S2 Undip itu melakukan pengukuran pada tinggi trap di Candi Borobudur, itu tingginya juga berbeda-beda dan tidak ergonomis ya, tidak manusiawi. Ini trapnya sangat tinggi ya. Itu juga ditemui pada trap undang-undangan yang menuju ke makam Sunan Muria. Berikutnya, saya mencoba menyampaikan mengenai arsitektur dan arkeologi. Penelitian arsitektur itu tanpa diikuti kegiatan ekskavasi arkeologis tidak akan bisa menemukan kasus seperti ini. Songo Guru Masjid Agung Demak itu memiliki pondasi. Padahal dulu diperkirakan semua bangunan tradisional Jawa itu konsepnya ceblokan. Padahal ternyata enggak. Masjid Agung Demak itu punya pondasi. Kedalaman pijakan Soko Gurunya tidak sama dalamnya. Semua pondasinya bergeser menyerong. Soko gurunya dibalut kayu perkuatan. Tidak ada balok kayu horizontal antar kaki soko guru. Jadi sebenarnya kalau kita tidak bekerja sama dengan orang-orang arkeologi untuk penelitian-penelitian arsitektur tertentu, kita tidak bisa melanjutkan kegiatan sampai mendetail. Sementara data yang dihasilkan oleh teman-teman arkeologi itu dibuang percuma saja karena menurut dia tidak membutuhkan data itu. Nah, ini terjadi ketika masing-masing bidang ilmu itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama antar lintas ilmu. Ini yang menurut saya sangat merugikan. Sekarang kaitannya dengan kegiatan pelestarian bangunan cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, itu harus didahului dengan studi arkeologis. Ini juga agak aneh kan? Kalau kita akan melestarikan bangunan kuno pada masa Indis, itu harus ada kajian tentang pondasi yang ada di dalamnya. Sementara orang-orang arkeologi nggak mudeng dengan pondasi itu. Kita sendiri juga nggak mudeng dengan pondasi itu. Jadi ada bagian-bagian dari bangunan atau di lingkungan binaan yang kita tidak mengenal tentang hal itu, yang harus ada pendampingan dari bidang ilmu yang lain. Arkeolog tidak paham tentang pondasi bangunan, demikian juga arsitek. Nah, ini yang kadangkala kita sebagai arsitek mengeluhkan mengenai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 karena sangat berbau arkeologis. Berikutnya. Ini. Karena totalitas tadi kemudian berdampak pada pendataan detail. Pendataan detail ini sangat diperlukan pada kegiatan pelestarian. Pendataan bangunan secara mendetail diharuskan dalam proses bangunan kuno ataupun bangunan yang merupakan ODCB, objek diduga cagar budaya, yang dikaji oleh TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, untuk diusulkan, direkomendasikan sebagai bangunan cagar budaya sesuai peringkatnya. Di Malaysia, pendataan tersebut hasilnya adalah dipatenkan. Ini yang kita sering kecolongan kan. Teman-teman mahasiswa S1 atau S2 di Malaysia, di perguruan tinggi Islami, itu yang melakukan pengamatan dan pendataan lapangan di Indonesia ke masjid yang ada di sepanjang pantai utara Jawa. Itu ketika kembali ke Malaysia, datanya dipatenkan ya. Jadi kalau kita akan menggunakan data itu, ya kita berurusan dengan hak paten yang sudah terwujud itu. MAAN, ini Modern Asian Architecture Network. Ini juga mestinya ada datanya kan, tapi kalau tidak salah datanya baru berupa foto-foto yang terselenggara dalam rangka MAAN tadi. Kemudian ada Vernadoc yang dilakukan oleh
Pak Kimas Ridwan Kurniawan di UI. Ini juga datanya saya kira banyak sekali melakukan pengamatan pada lapangan dan merupakan kerjasama kolaborasi dengan universitas di luar negeri. Sekarang kami baru melakukan pendataan fasad bangunan di Kota Lama Semarang sudah 2 kali tahun 2022 sampai 2024 dilakukan oleh mahasiswa ISE UIN Wali Songo. Jadi setiap mahasiswa mendata satu fasad bangunan yang dia pilih, mendata rinci ya, artinya melakukan pengukuran rinci di lapangan dan melakukan kegiatan-kegiatan pembandingan. Nah, saya baru mengusulkan agar data itu dipatenkan karena di UIN Wali Songo ada HAGI, ya, sehingga menurut saya itu sangat perlu. Juga skripsi award di Unpar ini menurut saya penting karena para mahasiswa peneliti lapangan itu melakukan peneliti benar-benar di lapangan ya dalam waktu yang juga cukup lama sehingga hasilnya saya kira merupakan data yang potensial. Berikutnya. Ini mengenai tata ruang dan tata krama pada lingkungan binaan. Arsitektur tradisional Bali menerapkan tata ruang yang bertata krama mulai dari zona berhierarki nestaning nesta berjenjang hingga utamaning utama. Pemukiman Baduy dalam di Cibeo, Cikesik, Cikartawan, nah itu membatasi secara imajiner area kediaman ketua adat atau puun yang ditengarai dengan dua bambu yang dipotong pendek, ditancapkan ke tanah berjarak kurang dari 2 meter, dihubungkan bagian atasnya dengan potongan bambu. Tampilannya tidak mencolok, tapi setiap warga Baduy tidak dengan dia mentaati dan menghormati untuk tidak melangkah area yang terbatasi imajiner tadi. Masyarakat desa di Selatan Rawapening memiliki garis imajiner, semacam garis padan bangunan yang ditengarai dengan tanaman andong yang daunnya hijau. Jadi di beberapa desa di sekitar di Selatan Rawapening itu punya semacam GSB. Jadi ada jarak antara jalan lingkungan dengan bangunan dengan dinding depan bangunan rumah tinggal dia, di mana batas antara lahan milik perorangan dengan jalan lingkungan itu ditengarai dengan tanaman andong. Ini sudah hampir punah. Di lebar tanian lanjang yang ada di pemukiman tradisional Madura, logikanya juga punya lebar tertentu. Tapi kayaknya jarang sekali ada penelitian yang melakukan pengukuran-pengukuran terhadap lebar tanian lanjang ya. Yang ada itu adalah pengukuran-pengukuran yang dilakukan secara global pada bangunan-bangunan utamanya. Berikutnya. Nah, ini menurut saya memicu dampak ke penelitian geometri bangunan ataupun geometri ruang. Selama ini yang banyak dilakukan adalah misalnya penelitian tentang alun-alun. Tapi penelitian tentang ruang terbuka di pusat desa hampir tidak pernah dilakukan. Padahal itu ada. Nah, ini yang menurut saya ruang terbuka di pusat desa lama-lama juga punah ya. Karena terbangun atau dibangun di atasnya dengan bangunan-bangunan baru yang berskala desa dan seterusnya. Lebar lubang masuk ke halaman pekarangan rumah tradisional Jawa yang menerapkan aturan menurut Kitab Primbon Betal Jemur Adamakno adalah minimal 1/9 sampai 1/5 lebar pagar halamannya. Jarak Soko Guru Masjid Demak tidak sama. Jarak Soko Guru Utara Selatan itu lebih panjang dari Timur Barat, sehingga itu kemudian ditiru oleh masjid-masjid lain yang dibangun pada masa berikutnya. Ini kita tidak pernah mendata lebar Soko Guru itu. Kita hanya mendata ya kalau buat denah ya sudah digambar denah aja. Tapi sebetulnya kalau kita cermati ada hal seperti itu. Sehingga kalau kita menemukan masjid yang jarak antar Soko Gurunya Timur Barat lebih panjang dari Utara Selatan, ya perlunya perlu untuk diteliti lebih lanjut kenapa bisa terwujud seperti itu. Tinggi pilar rumah tradisional menurut aturan dalam lontar Asta Kosala Kusali misalnya 21 rai ditambah pengurip. Setelah satu nyari dengan impak baik bagi penghuni disebut Batara AC itu ketemunya sekitar 274,50 cm. Sistem ukuran dalam arsitektur tradisional Jawa yang disebut petungan yang banyak atau pernah dan awal diungkap oleh Pak Yosef Protomo itu pendopo joglo dengan hitungan kitiri berdampak baik bagi penghuni menurut Kawruh Kalang Mangundarmo memiliki penyela 12 kaki dan seterusnya. Jadi ukuran-ukuran geometris pada lingkungan binaan itu hampir tidak pernah dilakukan penelitian ya. Ini yang menurut saya sangat menarik untuk diteliti karena selama ini saya kira penghuninya juga tidak begitu perhatian terhadap jarak-jarak tersebut. Ya.
Berikutnya. Mengenai genealogi arsitektur. Penelusuran jalur keturunan dan sejarah perkembangan bentuk bangunan tata ruang akan menemukan bentuk bangunan dan tata ruang awal yang nantinya akan ditemukan hubungan saling pengaruh antar arsitektur lokal. Genealogi joglo di Negarigung, Kepencu di pesisir wetan misalnya, atau genealogi Pencu Demaan, Pencu Kudusan, Pencu Jeparaan, Pencu Pacitan, Pencu Patian, Pencu Juanan. Jadi sebenarnya genealogi ini lanjutan dari pendataan lapangan yang bisa menghasilkan suatu kesimpulan tersendiri. Genealogi Tajuk Tumpang Telu Masjid Demak dan Tajuk Tumpang Telu di Jawa bagian timur pada abad ke-14 ini tentunya ada tapi tidak pernah diteliti. Genealogi Tajuk Tumpang Telu Masjid Demak dan joglo ini yang baru saya sampaikan. Jadi menurut saya bentuk bangunan joglo itu sebetulnya pengembangan dari bentuk dasar Masjid Agung Demak. Jadi pada awal-awal berdirinya Kerajaan Mataram, bangunan jenis joglo ini baru saja berkembang ya. Termasuk genealogi atap kampung pada bangunan tradisional Jawa menjadi atap panggang P yang terjadi pada tahun 1945. Ini juga jarang ditelusuri. Berikutnya. Nah itu, jadi genealogi Jawa itu ada joglo wantah yang dipengaruhi oleh joglo pada Masjid Demak, kemudian berdampak ke joglo berikutnya, ada joglo Pangape, joglo Ceblokan, kemudian berkembang lagi pada tahun 1906 itu menjadi joglo-joglo yang sangat banyak. Nah, joglo-joglo yang sangat banyak ini makin kemudian tidak terbicarakan karena informasinya makin sedikit ya. Jadi ketika masih ada Pak Minto Budoyo dulu, beliau bisa bercerita banyak tentang hal itu, tapi kemudian pada peneliti-peneliti berikutnya, itu kemudian informasinya menjadi menyempit ya, mengecil ya. Ini yang menurut saya bisa sangat disayangkan ya. Berikutnya. Ini kalau kita mengkaitkan dengan filosofi. Sudah banyak tahu bahwa filosofi Trihita Karana diterapkan pada arsitektur tradisional Bali, dieksplorasi oleh Empu Kuturan tahun 1001 di setiap desa adat harus ada kayangan 3, Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem. Ini juga banyak yang belum tahu. Pada tahun 1979 ketika saya melakukan pendataan di Peceng, saya belum kenal nama Empu Kuturan. Jadi menurut saya ada perkembangan di bidang informasi literasi yang berkaitan dengan potensi arsitektur lokal. Di Jogja ada filosofi catur gatra tunggal diwujudkan menjadi pusat pemerintahan berwujud keraton, pusat kegiatan sosial berwujud area umum seperti alun-alun, pusat peribadatan berwujud masjid gede kauman, pusat perekonomian berwujud Beringharjo di Jakarta. Kemudian di Bali ada keselarasan antara Buana Alit dan Buana Agung, konsep tentang keharmonisan manusia dan lingkungannya, bangunan hunian dan lingkungan pemukiman tradisionalnya. Nah, juga ada konsep Manik Ring Tutupu untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam. Konsep sustainable dalam pemukiman tradisional Bali sudah ada. Kalau di Baduy ada filosofi lojor hentu beunang dipotong, pendek hentu beunang disambung. Pelestarian di lingkungan adat Baduy agar menjaga tidak adanya perubahan. Nah, yang menarik adalah misalnya di Kampung Naga itu ada aturan bahwa orang-orang yang berusia lanjut itu rumah tinggalnya menempati tempat yang ada di tempat yang lebih tinggi. Ini juga menarik kan karena kalau orang yang berusia lanjut tadi meninggal dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang lebih muda, kan seakan-akan peraturan tadi tidak berlaku. Sehingga menurut saya ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan lokal setempat yang kemudian bisa diputuskan atau disikapi dengan adanya rapat adat tertentu. Nah, ini yang menurut saya juga tidak terekam dengan baik di masyarakat adat itu maupun bagi arsitek yang mengalami atau melakukan penelitian tersebut. Berikutnya. Tentang morfologi tata ruang dan tata bangunan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jumlah rumah di Kampung Naga menurut aturan tradisinya memiliki jumlah yang tetap. Tradisi tersebut merupakan kearifan lokal di masyarakat Kampung Naga agar penambahan bangunan baru dimungkinkan melalui rapat adat. Jadi tahun 1990 sekian ketika saya ke Baduy itu jumlah rumahnya 101 ya. Tapi kemudian mengalami penambahan yang tentunya harus diputuskan dengan rapat adat. Contoh yang lain yang saya alami yang di Demak itu rumah keluarga Kemat di Mulyorejo Demak yang berkembang dari 2 pencu menjadi 6 pencu disertai penataan bangunannya. Penelitian yang dilakukan akan menghasilkan morfologi bangunannya. Ini juga jarang dilakukan. Biasanya kita mendata itu menghasilkan informasi dari
data existing, tapi kita tidak mencoba melacak ke bagaimana kita bisa menemukan bentuk tata ruang dan tata bangunan awalnya. Menurut perkembangan tata ruang berdasarkan informasi dari pemilik akan dapat diketahui sejarah perkembangan bangunan dan dibuat morfologi tata ruangnya. Berikutnya. Ini contohnya. Jadi rumah tinggal Kemat itu tadinya 2, kemudian jadi 3, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 6, kemudian bergeser seperti itu. Dan sekarang yang kita temui kalau ke sana tinggal 1. Karena yang 5 sudah dibongkar. Ini juga kalau melakukan pendataan sekarang menemukan hanya 1, kita kesulitan untuk melacak bentuk aslinya. Padahal bentuk aslinya pernah mengalami jumlahnya 6, pernah 2. Ya, itu contoh morfologi tata bangunan. Berikutnya. Mana simbolisasi ini juga jarang digarap. Kiasan bentuk bangunan atau bagian bangunan yang dapat menimbulkan persepsi seseorang. Ya. Ini saya juga tidak menemukan lagi misalnya informasi dari Pak Nyoman Gelebet bahwa atap bangunan rumah tradisional Bali memiliki kontur yang menyimboliskan gunung. Penerapan konsep triangga utama angga kepala atap untuk atap, kemudian madya angga untuk badan, untuk dinding, nista angga untuk kaki, ini masih kita temui. Tapi yang membicarakan, menyimboliskan tentang kontur gunung, ini kayaknya kok tidak kita temui sekarang itu ya. Dena atau tanpa atas benteng Kesultanan Buton di bawah-bawah diinformasikan menyimboliskan huruf dal dibangun pada masa Sultan Buton ke-6. Ini juga perlu dibuktikan kan, apakah benar-benar itu huruf dal atau kan itu hanya perkiraan saja. Jadi saya kira banyak potensi lokal di Indonesia yang belum tergarap dengan baik. Berikutnya. Respon pergempaan ini yang Pak Kusmar tadi ini ya. Penyesuaian terhadap gempa yang terjadi di Nusantara direspon dengan sambungan pada konstruksi dinding dan atap yang memungkinkan elemen konstruksinya bergoyang menyesuaikan gempa. Ini kalau tidak salah baru disampaikan oleh Prof. Yosef Priyotomo itu sekitar tahun 2020. Sebelumnya tidak pernah ada istilah konstruksi goyang ya. Ya, ketika saya berdiskusi dengan Bu Handayani, ya Bu Handayani juga berkomentar lain tentang hal itu kan. Itu misalnya itu. Sambungan balok horizontal menggunakan bahan kayu. Apakah mengeksplorasi sambungan balok horizontal menggunakan batu pada bangunan candi yang mempengaruhi? Jadi kalau kita melihat sebetulnya bangunan sambungan kayu itu sudah didahului dengan bangunan sambungan batu pada bangunan candi. Jadi masalahnya sambungan bangunan kayu itu menyesuaikan pergempaan ataukah sebetulnya bangunan candi itu sudah menyesuaikan pergempaan gitu. Itu yang belum pernah kita amati juga. Bangunan rumah tradisional Jawa yang menerapkan sistem engsel pada hubungan antara kaki pilar sokoguru dan pilar lainnya dengan penyangganya itu tidak terbukti ketika kita mencoba meneliti fondasi dari Sokoguru Masjid Demak yang tadi saya sampaikan. Jadi kondisi fondasi Sokoguru Masjid Demak itu tadinya awalnya berdiri di atas permukaan tanah yang miring, kemudian diratakan dengan dijepit perkerasan tanah untuk menghasilkan lantai yang rata datar. Jadi sebenarnya prinsip dari sistem engsel tadi sudah mengalami perubahan atau mengalami kekhasan pada Masjid Agung Demak. Berikutnya. Ragam hias. Ragam hias ini juga dilihat sepintas oleh arsitek ya. Padahal kalau seniman itu memperhatikan ragam hias, misalkan apa yang dilakukan oleh Gregorio Siddhartha ketika dia membuat patung itu juga banyak dipengaruhi dari hasil-hasil penelitian pengamatan lapangannya. Ragam hias pada rumah tradisional Bata Toba misalnya disebut Gurga Baraspati Nitano itu melambangkan kesuburan dan lain-lain. Ragam hias berwujud genteng kelir simbolisasi jimat Kalimosodo dimaksudkan kalimat syahadat yang dipasang sebagai penutup tengah-tengah kerpus di bubungan. Pada atap rumah pentul di daerah pesisir wetan Pantura, Jawa, menginformasikan bahwa pemiliknya Muslim. Tapi sekarang kita sering menemukan bangunan berbentuk joglo yang ada di daerah Solo, Yogyakarta, itu juga ditutupi dengan genteng krecek. Ya. Jadi sebetulnya saling pengaruh itu pernah terjadi pada arsitektur tradisional Jawa dan perkembangannya. Ragam hias pada arsitektur tradisional ditempatkan dengan tata krama disesuaikan posisinya di alam. Misalnya kalau di Bali ada karanggoa, sejenis burung di Bali yang tempatnya ragam hias itu ada di bagian atas pada eksterior bangunan. Ragam hias sulung-sulungan pada bangunan tradisional Jawa di Negarigung menyimboliskan batang tanaman sulur-suluran yang muda
bermakna ketentraman dan kesuburan. Dan banyak lagi. Jadi ragam hias ini kalau di bidang arsitektur hanya data sampingan ya, tidak tergarap dengan baik. Kita jarang sekali misalnya mengembangkan ragam hias sebagai gubahan massa gitu ya. Kalau kita lihat masjid di IKN yang baru disampaikan Pak Jokowi itu kan sebetulnya kayak juga ukiran yang ada di rumah tradisional di Nusantara ya. Bentuknya seperti kipas angin itu kalau dari atas itu. Berikutnya. Nah, itu data kegiatan pendokumentasian yang ada di Indonesia yang sempat saya rekam, mungkin lainnya ada yang tertinggal direkam, jadi di situ kelihatan kapan Prof. Titin Saraswati melakukan penelitian ke Nusa Tenggara Timur, kapan Prof. Kemas Ridwan Kurniawan melakukan kegiatan Vernadok, dan lain-lain. Ini yang menurut saya perlu ada informasi dan data di IPLBI yang bisa merekam data dari kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh anggotanya. Dengan demikian, menurut saya informasi itu akan lebih mudah dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Berikutnya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada 52 responden yang merupakan arsitek-arsitek handal di Indonesia yang sebagian menjadi anggota IPLBI. Semoga apa yang disampaikan kepada saya bermanfaat bagi pengembangan kegiatan penelitian dan arsitektur di Indonesia. Berikutnya. Atur nuhun. Sampun.